Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, tepat sebelum peristiwa Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, para rasul ada bersama Kristus pada peristiwa transfigurasi. Saudara-saudari, pernahkah selesai kita mengikuti retret, hati kita berkobar-kobar untuk mengubah dunia, namun kemudian salib yang tak terduga menimpa diri kita, yakni komentar negatif pada diri kita, godaan yang belum pernah kita alami sebelumnya terjadi pada diri kita, tragedi dalam keluarga. Kita berada di awan yang dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan, dan kemudian kita jatuh ke realitas dunia ini. Saudara-saudari, biarkanlah saat-saat kemuliaan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi dan bertahan melalui semua tantangan yang ada di depan kita. Kita harus kuat, kita harus terus bergerak maju meskipun peluru tampaknya berterbangan di kepala kita, seperti halnya tentara dalam perang. Kita harus memiliki iman. Saudara-saudari, para rasul pergi keluar dan berpikir bahwa mereka dapat menyembuhkan orang, tetapi mereka melupakan sumber rahasianya, yakni iman. Bukan para rasul yang melakukan pekerjaan itu, tetapi Tuhanlah yang bekerja melalui mereka. Mungkinkah mereka telah melupakan fakta itu dan jatuh ke dalam praduga? Saudara-saudari, seberapa sering kita bersenang-senang dalam doa hanya untuk keluar dari pintu dan kembali ke keegoisan kita. Kita tidak memiliki kekuatan selain dari Kristus sendiri. Wujudkanlah iman kita dalam perbuatan. Pastikan perbuatan kita dilakukan dalam Kristus dan melalui Kristus. Mari kita maju ke masa ketika Petrus melihat kembali semua kejadian ini dan menyadari betapa sabarnya Tuhan kita bersamanya. Dia juga melihat kasih Kristus yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Apakah kita menemukan makanan setiap hari dalam melihat betapa sabar dan murah hatinya Tuhan kita? Apakah kita sering kehilangan ketenangan dan cemas hanya karena kita tidak tahu bagaimana menghadapi kesalahan orang lain atau dengan orang yang berselisih dengan kita? Berpalinglah kepada Kristus. Lihatlah Kristus, lihatlah senyumnya yang tulus, dan ingatlah berapa lama Kristus menunggu kita untuk menatap matanya dan mengubah cara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu